Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri manapun Anda berada, balik lagi di ulasan alur cerita Buku Harian Seorang Istri untuk episode malam ini. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang sangat menegangkan dan dibikin dating. Tapi sebelum lanjut ke alur ceritanya, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Makasih. Di episode selanjutnya terlihat Dewa menelepon Pasha, dan di sana ngomong Dewa, Pasha, kita ketemu sama keluarga Dewa Bona ke rumah Bu Farah. Kamu kok siap enggak? Kata Dewa kepada Pasha. Lalu singkat cerita, Pasha dan Dewa juga udah ngumpul keluarga Dewa Bona di rumahnya Neratu, di rumah Ibu Farah. Lalu Neratu ngomong, apa Dewa kamu mengumpulkan semua orang di sini? Kata Neratu kepada Dewa, apa yang mau dibicarakan? Lalu Dewa juga ngomong, bukan saya yang mau mengatakan sesuatu tapi Pasha, kata Dewa ke Neratu. Lalu Dewa juga ngomong sama Pasha, ya udah Pasha, ceritakan semua apa yang kamu mau ceritain. Lalu di sana Pasha juga melihat Neratu, dan di sana dia mau bilang sesuatu kepada keluarga Dewa Buana. Lalu di sana tiba-tiba datanglah si Alia, si Hileud Atel. Dia ngomong bahwa di sini saya kesini bukan apa-apa, saya ada berita penting untuk kamu Pasha, kata si Alia, si Hileud Atel. Lalu Pasha juga, berita apa kamu Alia, kata Pasha. Lalu di sana Neratu memarahin si Alia, si Hileud Atel. Kamu itu enggak punya sopan Alia, kamu itu keluarga Dewa Buana lagi ada urusan, kamu siapa? Masuk enggak ke toko kamu itu, kan di sini cuman kerja, kata Neratu. Lalu di sana juga Dewa ngomong sama si Alia, si Hileud Atel. Alia, apa-apaan kamu pergi ke sana urusin kerjaan, kata Dewa kepada si Alia, si Atel. Saya itu tidak akan ikut campur kalau ini enggak menyangkut nyawa orang, kata si Alia, si Atel kepada Neratu sama Bu Farah. Lalu sana Bu Farah juga melihatin si Alia, si Hileud Atel. Lalu masalah kematiannya Bu Nawang, kata si Alia, si Hileud Atel, bahwa Bu Nawang itu kematiannya adalah bukan apa-apa, bukan sama siapa-siapa, kata si Alia, si Atel ke Neratu sama Bu Farah. Lalu di sana juga Pasha juga dia berdiri, siapa oleh siapa Bu Nawang gara-gara apa meninggalnya, kata Pasha kepada si Alia, si Hileud Atel, bahwa Bu Nawang itu meninggal itu karena kamu, kata si Alia, si Hileud Atel. Lalu sana juga si Alia, si Atel ngomong, yang membunuh ibu kamu itu adalah anaknya sendiri, yaitu kamu, karena gardu listrik itu ketabrak sama kamu, kata si Alia, si Atel kepada Pasha. Lalu apa urusannya ketabrak tiang listrik sama Pasha, kata Neratu. Lalu di sana singkat cerita, Pasha juga di sana dia mengalami depresi, dia sangat pening, dia langsung di sana lari menuju ke rumah tempat tinggalnya dia di pinggir rumahnya Bu Farah. Lalu di sana juga Dewa Nana Lula juga mengejar Pasha. Lalu di sisi lain Pasha di rumah tempat tinggalnya dia mengamuk dan dia memecahkan barang-barang yang ada di tempat tinggalnya. Lalu dia langsung disadari, datang Dewa Nana dan Lula. Lalu di sana disadari oleh Dewa. Dan di sana Dewa ngomong, Pasha ini mengalami depresi berat, kata Dewa. Lalu di sana juga Dewa akan membawa dia ke rumah sakit, ke psikiater. Dia akan berobat dan dia mau dibawa ke dokter. Lalu di sana juga Dewa dan Nana juga dan Lula membawa
Pasha ke dokter. Lalu di sana juga dia sudah berangkat. Tiba-tiba di sana Bu Farah, Roni, Livia dan si Alia Silatul dia menanya mau dibawa kemana Pasha sama Dewa, kata Bu Farah. Terus Ibu Farah juga ngomong sama si Alia Silatul, kamu Alia kejar mau dibawa kemana Pasha itu sama Dewa. Lalu di sana si Brokoko Roni, biar saya yang nganterin si Alia, kata si Brokoko Roni. Lalu singkat cerita di sana juga berangkat, si Roni juga menanyakan kepada si Alia Silatul, itu kamu ngomong begitu tidak mengada-ngada kan Alia, kata si Brokoko Roni. Lalu Bu Farah juga lalu si Alia Silatul juga dia menjawab, kalau urusan nyawa orang saya tidak berani, kata si Alia Silatul. Lalu singkat cerita di sisi lain Dewa juga sampai ke dokter, dia menanyakan masalah Pasha. Bagaimana caranya mengobatinya Pak Dokter, kata Dewa. Lalu dokter juga bilang ini mah dia itu harus istirahat total, jangan terganggu pikirannya, harus banyak dihibur, kata dokter kepada Dewa. Lalu di sana terlihat Pasha juga dia tidak ngomong, dia cuma melamun saja. Dan di sana Dewa juga keluar. Pas di luar Nana juga dan Lula menghampiri Dewa. Lalu di sana Nana juga ngomong sama Dewa, bagaimana keadaan Pasha Mas, kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa menjawab kepada Nana, Pasha mengalami depresi yang kuat nak, Pasha harus dirawat yang benar-benar, kata Dewa kepada Nana. Dan saya mau ngomong sama kamu nak, Pasha kita dibawa, diurusnya, dirawatnya di rumah kamu aja, kata Dewa kepada Nana. Kamu keberatan gak kalau Pasha diurusnya di rumah kamu, kata Dewa kepada Nana. Dan di sana Nana juga menjawab, tidak Mas, tidak keberatan. Sekarang giliran kita membantu Pasha. Dulu kan Pasha telah membantu kita habis-habisan. Giliran kita sekarang mengurus Pasha dengan baik. Kita bareng-bareng mengurus Pasha. Lalu di sana juga Lula juga ngomong sama Dewa, saya juga akan membantu mengurus Mas Pasha. Mudah-mudahan Mas Pasha cepat sembuh, kata Lula kepada Dewa. Dan di sana juga Nana juga ngomong sama Dewa, pokoknya kita akan mengurus yang terbaik untuk Pasha Mas, kita bareng-bareng mengurus Pasha. Tadinya sembuh, kita harus kembalikan sembuh karena Pasha dulu sudah bisa-bisa ngebantu kita, kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga bilang sama Nana, terima kasih nak, kamu telah mau ditumpangin dan mengurus Pasha di rumah kamu, kata Dewa. Lalu di sisi lain terlihat di sini si Alia Silatul yang suruh mengejar sama Bu Farah, dia melihat Pasha sudah keluar dari dokter psikiater. Lalu di sana juga terlihat Dewa, Nana, Lula membawa Pasha ke rumahnya Nana. Dan di sana dia sangat kaget Pasha akan diurus di rumahnya Nana. Lalu di sana juga Pasha juga di mobil dia kumat lagi, ingat omongan si Alia Silatul dan dia yang membunuhnya ibunya. Lalu Nana juga ngomong sama Dewa, Mas kita bawa aja ke makamnya Bu Nawang. Singkat cerita sampai ke makamnya Bu Nawang, Pasha juga dia menangis karena dia sangat bersalah. Dia telah membunuh ibunya sendiri, kata Pasha. Lalu di sana Dewa ngomong sama Pasha, bukan kamu yang ngebunuh Bu Nawang. Pas kamu kejadian itu ada petir Pasha, kata Dewa kepada Pasha. Dan kamu itu sama saya tidak dianggap, kamu itu pembantu, kamu itu dianggap sama saya adik saya. Kita bareng-bareng menyelesaikan mencari kebenaran, kata Dewa kepada Pasha. Singkat cerita Pasha juga sampailah ke rumah Nana. Dan di sana terlihat di sini di rumahnya Bu Farah lagi-lagi si Alia Silatul kerjasama lagi sama Bu Farah, orang tua yang paling jahat. Lalu si Alia Silatul ngomong sama Bu Farah bahwa Pasha itu Bu Farah dibawa ke rumahnya Nana dan Nana akan diurus di rumah. Pasha itu akan diurus di rumahnya Nana. Lalu di sana Bu Farah sangat marah kepada Dewa dan di sana Bu Farah langsung menelpon Dewa. Lalu di sana juga Bu Farah ngomong sama Dewa, kamu di mana?
Kata dewa, saya baru sampai ke rumah mah, ada apa? Kamu harus datang ke rumah mama kesini, ada penting, kata dewa. Lalu sudah beres telepon, dia juga Nana ngomong sama dewa, ada apa mas? Mama suruh saya pulang ke rumah, ada yang mau dibicarakan. Singkat cerita, dewa juga di sana sampailah ke rumahnya Bu Farah, tapi di sana Bu Farah ngomong langsung, kamu itu jangan berani ngurus Pasha di rumah Nana, dan Pasha juga harus diusir dari rumah ini, dan jangan juga diurus di rumahnya Nana, kata Bu Farah kepada dewa. Lalu di sana juga dewa juga marahin Bu Farah, tidak berani ngusir di rumah Nana mah, itu kan bukan rumah kita, itu rumahnya Nana, tidak bisa mama mengusirnya, kata dewa kepada Bu Farah. Di sana Bu Farah ngomong, kamu itu sudah berani ngelawan sama mama ya dewa, kata Bu Farah. Lalu lagi cekcok, datanglah Neratu. Langsung Neratu ngomong sama dewa, saya setuju sama keputusan dewa, pokoknya kamu harus urus baik-baik Pasha itu di rumahnya Nana, kata Neratu kepada dewa. Dan jangan sekali-kali lagi, pokoknya siapapun yang mengusir Pasha dari rumah ini tidak ada yang berani mengusir, kecuali nenek sendiri yang mengusir Pasha dari rumah ini, kata Neratu kepada Bu Farah. Lalu Neratu juga ngomong sama dewa, pokoknya kamu harus baik-baik dan benar-benar mengurus Pasha, bilangin sama Pasha kalau sudah sembuh rumah ini terbuka untuk Pasha, kata Neratu kepada dewa. Dan di sana dewa juga bilang sama Neratu, terima kasih Nek atas dukungannya, kata dewa kepada Neratu. Lalu di sana terlihat Bu Farah, dia cuma menghulung aja, tidak bisa ngomong kalau sudah Neratu ngomong. Dan ingat, dewa bilangin lagi, sekali lagi saya ngomong, nenek kepada kamu harus baik-baik kamu mengurus Pasha, kalau sudah sembuh bilangin terbuka rumah ini untuk Pasha, kata Neratu kepada dewa. Dan singkat cerita, dewa juga pamitan sama Neratu, dan dewa juga pamitan sama ibunya yang jahat itulah itu Bu Farah. Singkat cerita, langsung dewa juga mengambil barang-barang Pasha dari tempat tinggalnya, dari kamarnya, dan di sana dihampiri oleh si Brokoko Kroni. Kamu bawa kemana koper itu dewa, kata si Brokoko Kroni. Saya membawa barangnya, Pasha akan diurus di rumahnya Nana. Saya titip di sini, laki-laki cuman ada kamu. Kamu jangan macam-macam di sini, kata dewa kepada si Brokoko Kroni. Lalu singkat cerita, dewa juga sampailah ke rumahnya Nana, dan di sana Pasha juga diurus baik-baik oleh dewa dan Nana dan Lula di rumahnya Nana. Nah, itulah ulasan alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 1 Juni 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.